Komentar yang menarik perhatianku. Ternyata pelaku mutilasi adalah salah satu lulusan universitas ternama di Indonesia. Setelah aku coba telusuri, ternyata banyak juga orang yang menghubungkan gelar sarjana dari pelaku dengan tindakan sadis yang dilakukan. Hal ini kemudian membuatku berpikir, apakah benar seorang yang berpendidikan tinggi juga memiliki moralitas yang baik? Apakah institusi pendidikan bisa membentuk orang-orang baik? Jawabannya adalah iya, dulunya. Dalam bukunya yang berjudul Quiet, Susan Cain berargumen bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat barat sejak memasuki abad ke-20. Dulunya, seorang manusia dinilai dari karakter yang ia miliki. Memasuki abad ke-20, pola masyarakat mulai berubah. Karakter tidak lagi dianggap begitu penting. Masyarakat berubah menjadi sebuah kultur yang lebih mementingkan sensasi. Nilai-nilai leluhur mulai dipertanyakan, dan standar moralitas menjadi kabur. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul arus-arus pemikiran baru yang mulai mengkritisi nilai-nilai tradisional. Nilai yang berlaku mulai dipertanyakan faedahnya bagi setiap individu. Standar moralitas dikembalikan ke masing-masing individu. Karena setiap orang berhak menentukan apa yang benar dan salah bagi dirinya sendiri. Pemikir macam Jean-Paul Sartre yang menekankan self-love dan pemuasaan diri instan dalam tulisan-tulisannya menjadi salah satu paham-paham favorit yang dengan cepat menyebar dalam dunia akademisi. Sementara itu, David Brooks dalam bukunya The Road to Character berargumen bahwa kultur yang dibangun dalam keluarga-keluarga modern juga turut berpengaruh dalam makin rusaknya moralitas. Brooks menyatakan, institusi keluarga yang seharusnya menjadi institusi pembentukan karakter utama telah berubah menjadi institusi yang mementingkan pencapaian dan prestasi. Sebuah studi yang dilakukan Harvard Graduate School of Education pada tahun 2014 terhadap 10.000 anak remaja menunjukkan bahwa 80% dari mereka lebih mementingkan prestasi dan pencapaian pribadi ketimbang empati dan kepedulian terhadap sesama. Alasan utama dari mereka adalah untuk memenuhi tuntutan dari orang tua mereka. Anak-anak dalam keluarga berjuang untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan agar bisa mendapatkan cinta dari orang tua mereka, meski kadangkala harus mengesampingkan moralitas. Hal ini juga telah turut merubah institusi pendidikan yang kini lebih mementingkan nilai dan ranking ketimbang pertumbuhan karakter dari seorang murid. Guru-guru lebih dituntut untuk meningkatkan ranking dan kompetensi seorang murid ketimbang karakternya. Sebuah institusi pendidikan favorit dinilai dari seberapa banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang sukses dalam karirnya. Dalam dunia modern ini, ketika kita bertemu dengan kerabat, kita lebih banyak membicarakan karir dan pekerjaan. Bagaimana caranya untuk bisa meraup untung lebih banyak dalam hidup ini? Jarang kita berbicara tentang nilai-nilai hidup dan kemerosotan moral di era ini. Kultur kita lebih menghargai apa yang kelihatan, jam tangan, mobil sport, rumah mewah, dan wanita cantik. Dan kurang menghargai hal-hal fundamental seperti moral dan karakter yang seringkali tidak terlihat. Bukan berarti kekayaan dan kesuksesan tidak begitu penting. Namun ketika kita menempatkan hal tersebut di atas segala-galanya, secara perlahan kita sedang berjalan menuju penghancuran. Padahal jika kita ditanya siapa orang kaya yang hidup dalam 200 tahun terakhir, kita mungkin akan sedikit kebingungan dan harus googling untuk mencari jawabannya. Namun jika kita ditanya siapa orang yang berpengaruh bagi manusia dalam 200 tahun terakhir, bukanlah hal yang terlalu sulit untuk mengingat jasa para pejuang dalam berbagai bidang yang memberikan hidupnya untuk kebaikan orang banyak. Prestasi, kekayaan, dan kesuksesan merupakan hal yang penting untuk menjadi pengukur kompetensi dan memajukan peradaban. Namun penekanan berlebihan terhadap hal tersebut justru menciptakan masyarakat yang tidak lagi mementingkan karakter dan punya kecenderungan menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan. David Brooks memberikan satu solusi bagi kita, yaitu dengan eulogy atau mada. Eulogy adalah kata-kata sanjungan yang biasanya dibawakan pada saat seseorang meninggal. Coba renungkan eulogy kita nantinya. Apa yang nantinya akan dikatakan orang terdekat kita pada saat kita mati nanti? Apa kesan yang akan kita tinggalkan bagi mereka? Apakah kita akan diingat sebagai orang yang murah hati dan peduli terhadap sesama?
Ataukah kita akan diingat sebagai orang sukses yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri? Atau lebih buruk lagi, kita tidak diingat sama sekali. Hal ini seharusnya menjadi perenungan bagi kita setiap harinya. Pada saat aku mati nanti, aku ingin diingat sebagai siapa?